Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan Bu Retno dengan pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama dulu ya dengan membaca basmalah 1 2 Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita hari ini akan belajar tentang perangkat lunak komputer, yang dimana pada pertemuan yang lalu kemarin kita belajar tentang Google Classroom ya. Nanti ini Bu Guru akan memberi penugasan melalui Google Classroom. Nah, tapi yang sebelumnya kita sudah belajar tentang perangkat keras komputer. Ya, perangkat keras komputer. Kita akan sekarang belajar tentang perangkat lunak komputer. Sebelumnya kita akan mengingat dulu komponen utama dalam komputer itu ada apa aja, yaitu satu, perangkat keras atau hardware yang kemarin kita sudah mempelajari. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, pengguna, bisa disebut user atau bisa disebut brainware. Jadi kalau hardware, software jodohnya adalah brainware. Tapi itu juga bisa disebut pengguna atau user. Sekarang kita akan belajar tentang pengertian perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak adalah atau software, ya sering nyebut software atau perangkat lunak adalah sistem, semua sistem operasi, jadi sistem operasi dan aplikasi program pada komputer dan tidak dapat disentuh secara fisik. Jadi perangkat lunak itu sistem operasi dan aplikasi pada program komputer dan tidak dapat disentuh secara fisik. Jadi yang bisa disentuh secara fisik itu hanya hardware. Untuk software itu tidak bisa disentuh karena kita hanya bisa melihat dan menggunakannya. Contohnya seperti Microsoft Word, kita hanya bisa menggunakannya tapi tidak bisa menyentuh. Paint untuk menggambar, kita hanya bisa menggunakannya tapi tidak bisa menyentuh. Oke. Perangkat lunak dibagi menjadi beberapa jenis, jadi 4. Apa aja itu? Jenis-jenisnya adalah pertama, sistem operasi, program bantu atau utility, aplikasi, dan bahasa pemrograman. Kita akan bahas satu-satu tentang jenis-jenis perangkat lunak. Pertama, sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjembatani antara pengguna dan perangkat keras. Jadi sistem operasi itu dia seperti translator atau penjembatan antara perangkat keras dan pengguna atau user. Karena tanpa adanya sistem operasi, pengguna atau user itu harus menggunakan bahasa mesin atau ya bahasanya susah karena dia benar-benar harus paham mesin itu seperti apa, perangkat keras itu seperti apa. Ya bisa, tapi susah. Jadi sistem operasi itu penjembatan atau agar kita bisa menggunakan perangkat keras komputer itu harus ada sistem operasi. Contohnya Windows yang ada di komputer atau laptop itu adalah sistem operasi. Kalau tidak ada Windows, kita akan menggunakannya gimana? Kita bahasa mesin. Aku mau ngetik nih, biar buka ya itu nggak bisa. DOS, kalau DOS kalian juga belum familiar. Linux itu hampir sama seperti Windows, hanya digunakan oleh orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu seperti apa? Mereka itu adalah orang yang lebih paham tentang teknologi. Mereka yang bisa menjadi pokoknya dia lebih paham. Yang sering digunakan itu hanya Windows dan Android. Android itu apa? Android itu sistem operasi yang ada di HP. Di HP ya, di HP kalian itu adalah Android. Android itu adalah sebutan dari sistem operasi dan lain sebagainya. Besok kita akan belajar tentang sistem operasi di kelas 5. Oke. Yang kedua, program bantu atau utility. Itu merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Jadi utility itu membantu sistem operasi. Biasanya program utility itu sudah ada saat kita memasang atau menginstal sistem operasi. Jadi dia langsung tetap ada di situ.
sistem langsung sudah ada di dalam sistem operasi. Ya, jadi seperti antivirus itu sebenarnya ada di sistem operasi. Dia protection pada Windows biasanya sudah ada. Defragmenter juga ada, itu fungsinya untuk menata file-file yang ada di hard disk. Format removable disk itu untuk memformat itu seperti membersihkan data atau menghapus. Removable disk itu USB ya. Itu periksa sistem ya, untuk memeriksa sistemnya bagaimana, baik atau tidak. Dan Windows Explorer itu untuk membuka file-file yang ada di dalam komputer, itu di sistem operasi juga sudah ada. Ke aplikasi atau application. Apa itu aplikasi? Aplikasi merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan di dalam komputer. Pekerjaan apa? Jadi komputer itu tidak hanya untuk bermain-main. Pekerjaan apa? Contohnya di sini adalah Microsoft Word. Microsoft Word itu pekerjaannya untuk mengetik, pekerjaan untuk membuat naskah, untuk membuat surat-surat, untuk membuat buku, itu menggunakan Microsoft Word. Untuk membuat soal, itu adalah satu pekerjaan. Terus game sebenarnya bukan pekerjaan ya, hanya hiburan, itu juga aplikasi. Paint itu pekerjaan untuk menggambar. Kalian masih ingat ya, program Paint itu adalah program untuk menggambar, pekerjaan untuk menggambar. WA itu atau WhatsApp itu termasuk aplikasi. Dia fungsinya untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dengan chat, dengan bisa telepon sekarang ya, bisa video call. Nah, itu fungsinya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Google Chrome itu seperti browser, itu fungsinya untuk pekerjaan kita akan berseluncur atau browsing ke internet. Kita mau mencari pelajaran apa aja, di situ ada dengan Google Chrome. Itu untuk seluncur atau browsing ke dalam internet. Selain Google Chrome ada Mozilla, ada IE atau Internet Explorer. Biasanya yang bawaan Windows itu adalah IE atau Internet Explorer. Itu untuk masuk ke dunia internet, untuk browsing ya. Oke, sekarang bahasa pemrograman atau programming language. Itu adalah merupakan software atau suatu aplikasi yang berguna untuk mengkonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. Sebenarnya itu bahasanya susah. Bahasa pemrograman adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat program aplikasi. Jadi bahasa pemrograman itu digunakan oleh orang-orang yang lebih paham tentang teknologi. Biasanya mereka disebut adalah programmer. Itu dia bisa membuat aplikasi seperti Microsoft Word. Itu dibuat dengan programming language atau bahasa pemrograman, dikerjakan oleh para programmer dan akan menghasilkan program Microsoft Word. Nah, itu ya. Jadi urutannya seperti itu. Bahasa pemrograman itu adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi. Seperti WA itu juga aplikasi. Membuatnya itu menggunakan bahasa pemrograman atau programming language. Seperti aplikasi Gojek itu ya, aplikasi Gojek, semua yang ada di dalam Google Play Store, semua yang ada di Play Store, semua yang bisa kamu download yang bisa kamu pasang di HP dan komputer, itu dikerjakan atau dibuat menggunakan bahasa pemrograman atau programming language. Yang bikin juga programmer, dia membuat program satu-satu itu. Game itu juga dibikin oleh programmer menggunakan bahasa pemrograman dan menghasilkan aplikasi berupa game dan disebarkan ke orang agar bisa digunakan atau dimanfaatkan.
Itu ya manfaat dari bahasa pemrograman. Nah, sepertinya pembahasan perangkat lunak pada hari ini cukup sekian. Bu Guru cukup sekian ya. Bu Guru akan mencoba nanti kita gunakan Google Classroom-nya. Nanti kalau ada nanti tugasnya apa ya? Tugasnya akan ada di situ. Nanti Bu Guru akan nyatet enggak sih? Nggak usah nyatet ya. Nanti nyatet boleh. Saya bingung ya, karena nanti kalau mencatat kalian, Bu, jangan banyak-banyak, nanti capek nyatetnya. Gitu ya? Enggak ya, harus semangat ya. Karena kita belum ada buku, jadi nyatet aja nggak apa-apa. Sekalian untuk belajar. Ini Bu Guru sudah meringkas, mensedikitkan, tidak banyak seperti biasanya. Ini hanya sedikit, yang biasanya Bu Guru banyak, ini hanya Bu Guru bikin sedikit yang bisa satu kali pertemuan. Ini Bu Guru sudah menjadi sedikit. Oke, baik. Pelajaran hari ini cukup sekian ya. Nanti tugas bisa coba dikirim melalui Google Classroom. Oke. Dari Bu Guru kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.